Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iha Fariha. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum tematik. Apa sih kurikulum tematik? Kurikulum tematik adalah kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa materi pembelajaran untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak melalui suatu tema atau topik tertentu. Apa saja sih langkah-langkah dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama, langkah-langkah dalam merencanakan kurikulum yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu poin A, menentukan landasan kurikulum. Landasan-landasan yang dijadikan dasar dalam merencanakan kurikulum yang meliputi landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosiologi, dan landasan teknologi. Yang poin B, menentukan tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Tujuan kurikulum juga berhubungan dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Yang poin C, menentukan isi kurikulum. Isi kurikulum adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang tersusun dalam unitan dan ruang lingkup yang mencakup bidang pembelajaran, mata pembelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan. Yang poin D, menentukan metode atau strategi pembelajaran. Komponen metode atau strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Tujuan tidak akan tercapai manakala tanpa menggunakan strategi atau metode yang tepat. Strategi atau metode berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Yang poin E, menentukan sumber belajar. Sumber belajar berasal dari buku, majalah, koran, jurnal, alam sekitar, televisi, internet, dan lain sebagainya. Penentuan sumber belajar harus disesuaikan dengan tujuan, isi, dan strategi pembelajaran. Poin F, menentukan strategi penilaian atau evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat capaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Dalam hal ini, indikator kerja yang akan dievaluasi adalah efektivitas programnya. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan kurikulum yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu poin pertama, analisis dan diagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Kebutuhan siswa dapat dianalisis dari aspek-aspek perkembangan kemajuan yang ada di masyarakat dan Kebutuhan siswa dapat dianalisis dari aspek-aspek perkembangan psikologi siswa. Tuntutan masyarakat dan dunia kerja dapat dianalisis dari berbagai kemajuan yang ada di masyarakat dan prediksi kinerjaan masyarakat di masa yang akan datang. Sedangkan harapan pemerintah dapat dianalisis dari kebijakan, khususnya kebijakan bidang pendidikan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari analisis ketiga aspek tersebut, kemudian diagnosis untuk disusun menjadi serangkaian kebutuhan
sebagai bahan masukan bagi kegiatan pengembangan tujuan, kegiatan analisis dan diagnosis kebutuhan ini adalah deskripsi kebutuhan sebagai bahan yang akan dijadikan masukan bagi langkah selanjutnya di dalam pengembangan kurikulum, yaitu rumusan tujuan. Poin kedua, perumusan tujuan. Tujuan-tujuan dengan kurikulum melalui dari tujuan yang paling umum atau kompleks sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional. Yang poin ketiga, mengorganisasikan materi. Materi kurikulum disusun berdasarkan prosedur-prosedur tertentu yang merupakan salah satu bagian dalam mengembangkan kurikulum secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan memilih, menilai, dan menentukan jenis bidang studi apa yang harus diajarkan pada suatu jenis dan jenjang persekolahan. Kemudian, pokok-pokok dari subpokok bahasan serta uraian materi. Secara garis besar, juga termasuk ruang lingkup dan kegiatan tersebut ditentukan oleh tujuan-tujuan dari jenis dan jenjang sekolah yang bersangkutan. Poin selanjutnya, mengorganisasikan pengalaman belajar. Cara memilihnya dari mengorganisasikan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan pengalaman belajar. Siswa bisa bersumber dari pengalaman visual, pengalaman suara, pengalaman perabahan, dan pengalaman lain-lainnya. Semua pengalaman belajar tersebut dapat diorganisasikan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti siswa, guru, bahan, tujuan, waktu, sumber, fasilitas, dan masyarakat. Pengalaman belajar yang dipilih harus mencakup berbagai kegiatan mental, fisik yang menarik minat siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya dan mengajak siswa untuk belajar aktif dan kreatif. Poin selanjutnya, menggunakan alat evaluasi. Menggunakan alat evaluasi yang dimaksud ialah untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap implementasi kurikulum dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya ada poin-poin landasan tematik dan beserta implikasinya. Yang pertama, landasan filosofis. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 filsafat berikut. Yang pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga, humanisme. Yang pertama, aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, aliran konstruktivisme melihat langsung pengalaman siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Dalam hal ini, atau materi pembelajaran perlu dihubungkan dengan pengalaman siswa secara langsung. Yang poin ketiga, aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasan, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Implementasi dari hal tersebut dapat dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang poin pertama, layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individual. Yang poin kedua, pengakuan adanya siswa yang lambat dan siswa yang cepat. Yang poin ketiga, menyiapkan terhadap hal-hal yang unik dari diri siswa, baik
itu faktor lingkungan sosial, baik yang menyangkut faktor personal atau individual maupun yang menyangkut faktor lingkungan sosial atau masyarakat. Yang kedua ada landasan psikologis, terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologis belajar. Psikologis diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran dalam tematik yang diberikan agar siswa tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi pembelajaran memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa juga harus mempelajarinya. Implementasi dalam hal tersebut adalah diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kecerdasan dan kedewasaan baik fisik, mental, atau intelektual, moral, maupun sosial. Yang ketiga ada landasan yuridis. Dalam berbagai kebijakan atau peraturan yang berkaitan mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar atau MI, dalam UU nomor 33 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pembelajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, pasal 9. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap peserta pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat menurut minat dan kemampuannya. Bab 5 pasal 1 sampai 6. Implikasinya dalam hal tersebut menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang poin terakhir dalam landasan sosial budaya yaitu kebersihan proses pembelajaran dipengaruhi juga dari lingkungan kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya harus menjadi dasar dan awal untuk mencapai keberhasilan pembelajaran tematik. Landasan IPTEK dilakukan dalam pengembangan pembelajaran tematik sebagai upaya melaraskan materi pembelajaran dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia IPTEK, baik secara langsung maupun tidak langsung. Implementasi dalam hal tersebut yaitu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna dan dalam kehidupannya. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran dalam tematik dan beserta juga contohnya. Yang pertama ada poin holistik. Holistik adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menjadi pusat peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian, tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak. Contohnya, siswa memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada intinya, hal ini akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang akan dihadapi mereka. Yang kedua, ada bermakna. Rujukan yang nyata dari segala konsep yang diperoleh dan keterkaitannya dengan konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari. Hal ini akan mengakibatkan pembelajaran yang fungsional. Contohnya, siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Yang poin ketiga ada otentik. Siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung, bukan sekedar pemberitahuan dari guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya
lebih otentik. Contohnya, hukum memantul cahaya diperoleh siswa melalui eksperimen. Guru banyak berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa bertindak sebagai aktor, pencari informasi, dan pemberitahuan. Poin yang keempat atau yang terakhir dalam karakteristik pembelajaran tematik yaitu aktif, menentukan kreatifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional. Guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa hingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Contohnya, belajar secara berkelompok. Dalam berkelompok akan memunculkan kreativitas siswa baik secara fisik, mental, intelektual maupun emosional. Karena dengan adanya belajar berkelompok akan berbeda-beda argumen dan belum tentu satu sama lain itu akan menerima argumen dari temannya tersebut. Dan bagaimana mereka akan menentukan argumen yang paling baik dan paling benar? Mereka akan diskusi. Selanjutnya, ada rencana pembelajaran terpadu. Mata pelajarannya yaitu pengetahuan sosial, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga PKN. Temanya lingkungan. Kelas atau semesternya kelas 3 semester 1. Alokasi waktunya 1 kali pertemuan atau 1 kali 20 menit. Standar kompetensinya yang pertama pengetahuan sosial, memahami lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, bahasa Indonesia, memahami penjelasan tentang petunjuk dan cerita anak yang dilisankan. Yang ketiga, PKN, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, pembelajaran atau pelajaran pengetahuan sosial, yaitu menceritakan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, bahasa Indonesia, mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang disampaikan secara lisan. Yang ketiga, PKN, mengenalkan dan melaksanakan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya ada indikator. Indikator dalam pelajaran pengetahuan sosial yaitu menyebutkan contoh lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua ada indikator bahasa Indonesia yaitu memberikan tanggapan terhadap watak tokoh dalam cerita. Yang ketiga, poin 3 yaitu PKN. Indikator PKN yaitu menyebutkan jenis-jenis aturan dalam masyarakat. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi dalam pengetahuan sosial ada gambar lingkungan alam dan lingkungan buatan. Selanjutnya bahasa Indonesia yaitu cerita anak, seorang laki-laki dan pohon-pohon. Yang terakhir pelajaran PKN yaitu gambar sikap yang mematuhi aturan lingkungan masyarakat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.